Sini kan, pasang atau pegang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian jemaah rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah Allah, satu hal yang patut untuk kita syukuri adalah bahwa hati kita ini masih tergetar untuk belajar Al-Quran. Hati kita ini masih tergetar untuk membaca Quran. Kalau masih ada getaran dalam hati ingin baca, ingin belajar Quran, itu tanda kita masih bersama rahmat Allah. Karena dalam Quran ini terdapat rahmat Allah. Inna fi dzalika la rahmah. Sungguh di dalam Quran ini terdapat rahmat Allah yang besar. Maka kalau orang itu masih tergerak hatinya, tergetar hatinya, mau baca Quran, mau belajar Quran, mau memahami Quran, mengamalkan Quran, itu tanda dia masih bersama dengan Allah, bersama dengan rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang masa bodoh, yang tidak peduli dengan Quran, yang acuh terhadap Al-Quran ini, itu berarti dia juga diacuhkan oleh Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qawmi tahadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku khawatir satu saat kelak umatku ini terhadap Al-Quran itu mereka mahjura, mereka mengacuhkan, mereka mengabaikan. Rasulullah ketika lama tidak turun ayat Quran itu Rasulullah gelisah. Ada sekitar 2 tahun tidak turun wahyu Allah itu. Rasulullah gelisah. Apakah Allah berpaling dariku? Apakah Allah tidak menghiraukanku lagi? Sampai kemudian turun surah Ad-Duha itu. Allah menjawab di sana, tidak, Allah, kami tidak mengabaikan engkau. Dulu engkau miskin, kami angkat. Dulu engkau sendiri kami lindungi. Dulu engkau lemah, kami kuatkan. Artinya Allah tidak mengabaikan Rasulullah. Gelisah Rasulullah itu ketika tidak turun ayat-ayat Allah. Nah, kita bagaimana?
Adakah kegelisahan misalnya dalam sehari itu kalau tidak ngaji itu gelisah kita? Kalau tidak baca Quran hati kita gelisah. Adakah kita gelisah karena kita belum paham isi Al-Quran? Gelisah atau tidak? Nah, orang-orang yang masih ada rasa kegelisahan, kekhawatiran terhadap Quran, itu dia bersama rahmat Allah. Kata Utsman bin Affan, ini perkataan yang terkenal. Utsman bin Affan mengatakan, apabila hati seseorang itu bersih, ini tandanya nih. Apabila hati seseorang itu bersih, maka dia tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Itu tandanya tuh. Tanda orang hati bersih itu, dia tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Kalau ada orang berhenti belajar, sudah merasa kenyang, itu hati kita berarti belum bersih lagi. Orang yang hatinya bersih, kata Utsman bin Affan, dia tidak pernah merasa kenyang, artinya lapar terus, mau terus. Dengan Quran ini mau terus. Sudah kita bisa baca apa lagi? Paham lagi. Sudah kita bisa paham apa lagi? Kita amalkan. Sudah apa kita pelihara, kita hafal. Tidak pernah berhenti. Al-Quran ini yakinlah, kita belajar sejak kita lahir sampai mati tidak tuntung 30 juz ini kita pelajari. Tidak selesai. Jadi selesai kita mempelajari 30 juz ini. Banyak hal-hal rahasia-rahasia Allah yang tidak kita ketahui dalam Al-Quran ini. Banyak, luar biasa sekali. Nah, orang yang hatinya bersih selalu pengen tahu tentang Quran ini. Selalu pengen tahu. Sehingga Quran itu dalam diri kita terus berkembang. Tanda orang yang punya hati, Quran itu berkembang. Kada jalan di tempat, jangan mentang-mentang sudah bisa baca, sudah. Aku sudah bisa juga mengaji, sudah. Tingkatkan. Tadi kita misalnya sudah mendengar, aku kada bisa mengaji tapi aku rajin mendengar Quran, aku tuju dengan Quran, bagus. Setelah ketujuh dengan Quran, tingkatkan kualitasnya, baca Quran. Setelah bisa membaca apa lagi? Artikan Quran, terjemahkan Qurannya. Dipahami, diamalkan, dihafal, diajarkan Quran. Berkembang terus dia. Tidak boleh berhenti kita. Jadi orang yang punya hati, orang yang hatinya bersih itu tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran, sehingga Quran itu berkembang terus. Kalau seandainya satu hari kita tidak ada ayat yang kita pahami, itu ada enggak kegelisahan? Harusnya kita ini berusaha lah. Setiap hari baca Quran, membacanya setiap hari, tapi minimal satu ayat ada yang kita pahami. Satu ayat kita paham dan kita amalkan. Minimal itu satu hari satu ayat. Satu ayat ini 6.236 ayat. Kalau sehari seayat kita paham, sehari seayat, 18 tahun baru tuntung. Kira-kira Pak Sebulan 18 tahun lagi masih ada? Ini kalau kita memahami Quran nih, satu hari satu ayat, ya kan? Dia 6.236 ayat. Perlu waktu lebih kurang 18 tahun hanya tuntung. Sehari seayat. Kira-kira kita yang di sini nih 18 tahun lagi masih ada lagi? Kada tahu juga lah. Belum bisa ada, bisa kada kan. Tapi kemungkinan tipis, kecil kemungkinan. Kecil. Belum sekarang 52. Tambah 18 itu berarti 70 tahun. Sampai kira-kira 70 tahun. Apalagi kalau Pak Sebulah kan. Sekarang sudah 70, tambah 18 tahun Pak Sebulah. 88 tahun misal. Itu cuma satu hari satu ayat kita pahami. Tapi harusnya ada. Jangan sampai kita tuh biarkan diri kita ini berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak ada ayat yang kita pahami, yang kita hayati, yang kita renungkan. Laparlah terhadap Al-Quran itu. Lalu kita rasa ingin tahu terhadap Al-Quran ini besar. Maka setiap pertemuan Quran itu harusnya giroh itu kuat. Ya kan, sabnya semakin maju ya. Padahal kalau hadir ke majelis ilmu itu duduk aja luar biasa pahalanya. Man sahalallah tariqa fil jannah sahalallah tariqa fil apa? Man sahalallah tariqa fil ilmi sahalallah tariqa fil jannah. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, sahalallah tariqa fil jannah. Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Ayo. Mudahkan aja. Malas dengar kah? Kada paham kah? Dengar, datang aja, guring aja ajar itu. Datang guring aja dapat pahala. Kalau kalian berjalan kata Rasulullah bertemu dengan taman-taman surga, singgah di sana.
gabung di sana. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu. Itu taman surga di muka bumi. Nah, cuma orang tidak mau menganggap ini taman surga. Ya kan? Padahal ini taman surga. Taman surga tempat yang menyenangkan. Insya Allah kalau kita sering ke taman surga, nanti dikasih Allah surga yang sesungguhnya. Datang aja ke taman surga. Walaupun di taman surga itu boring aja. Daripada boring di rumah kan ada jadi apa-apa. Boring di pengajian ada rahmat turun, rahmat Allah buat orang yang dengar pengajian. Nah, cuman itulah kebanyakan kita umat Islam ini menganggap Quran itu tidak sebagai sesuatu yang penting buat dirinya. Padahal yang tidak bisa mengaji banyak benar. Kalau ada program belajar mengaji malam Kamis tuh kan. Harusnya datang ikut belajar mengaji. Malam Senin kita berjumpa. Orang yakin ulun banyak yang tidak bisa. Banyak yang tidak bisanya. Cuman orang malu mau belajar. Bisa malu atau bisa koler, malas. Atau tadi itu ada apa-apa juga lah. Kada bisa mengaji, kada apa-apa juga. Kanan bahasa kita juga. Yang penting sholat. Ada orang beranggapan kayak itu. Ya ya Mas Tur. Kada apa-apa juga kada bisa mengaji itu, yang penting sholat. Hah? Iya. Iya Bang Aceh. Ulun pernah dengar kata-kata itu tuh. Quran tulen bahasa kita juga. Paham aja Allah paham aja kalau aja. Amun kita kada bisa mengaji itu kada apa-apa juga. Yang penting sholat. Sholat tuh. Yang penting sholat kewajiban jar. Mengaji dia mun bisa mengaji, mun kada apa-apa aja. Ini siapa yang ngasih tahunya nih? Hah? Yang seperti itu tuh paham seperti itu siapa yang memadahi? Nah, itu akibat orang tidak memahami Quran. Ya kan? Padahal berapa banyak ayat Quran, hadis yang mengatakan tuh bahwa orang yang mengabaikan Quran itu diabaikan oleh Allah juga. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasur yaumil qiyamati amma. Siapa orang yang berpaling dari Quran ini kami buat nanti di akhirat matanya buta. Wa yaumil qiyamati amma. Buta mata nanti di akhirat karena mata tidak pernah lihat ayat Quran ini. Dengan mudahnya dikatakannya kada apa-apa juga kita, kada bisa mengaji, yang penting kita sholat. Oh, tidak bisa. Dalam sholat itu kita baca Quran juga kada. Baca Quran, baca Fatihah itu rukun. Kayak apa kalau baca Fatihah kita belepotan? Ya kalau ada ulun sholat suatu tempat, jadi lucu benar imam tuh baca Fatihah tuh. Ihdinas begitu bacanya. Hah? Iyalah, namanya rukun tiang. Rukun itu tiangnya. Kalau tiang itu kada bujur, roboh bangunan. Salat itu tiang agama. Kalau rukun itu tiang nanti rukun. Salat itu tiang agama. Kalau tiangnya kada kuat, tiangnya kada beres, roboh bangunan. Ihdinas sirat. Begitu dia baca Al-Fatihah. Padahal itu masjid besar. Masjid besar. Jadi kita itu masjid jami. Bukan masjid jami yang sana. Pokoknya ada lah masjid besar. Ulun kebetulan sholat di situ. Jadi imam yang praktek. Ulun kira apa kalau sudah dengar kalau pas Isya ulun sholat situ lagi. Begitu juga bacanya. Ihdinas sirat. Nah, kayak apa kayak itu tuh. Wah, ini kita membujur dari belakang. Anak kita padahi Pak Imam nih, kalau boleh tersinggung kita baru juga sholat situ sekali dua kali, kalau tiba-tiba kita ingatkan siapa orang nih ya. Nah, ini masalahnya. Iya, karena itu tidak serius mempelajari Al-Quran. Tidak sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Gimana ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah mengajarkan sahabat terus sampai ke kita. Gimana supaya bacaan kita ini kualitasnya sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Harusnya kayak gitu kan. Ihdinas ghairil maghdubi, kelawasan benar. Ghairil maghdubi. Begitu aja. Iya. Iya. Iya, itu akibat itu kadang-kadang tuh menganggap itu tidak sesuatu yang penting. Iya. Wah. Iya, karena ada orang yang mungkin menganggap itu hal yang sepele. Padahal kata Allah membaca Quran ini hal yang penting.
Kalau tidak penting, kenapa turun wahyu pertama tuh suruh baca? Iqra. Wahyu pertama tuh Iqra, suruh baca kita. Artinya membaca ini penting makna. Sesuatu yang sangat penting. Jadi bayangkan kalau ada orang yang tidak bisa membaca Quran dan dia tenang-tenang aja. Dan dia biasa-biasa aja karena menganggap sudah cukup dengan sholat. Nah, ini yang sulitnya, ini yang rumitnya. Harusnya sikap kita adalah bahwa kita harus terus-menerus belajar Al-Quran. Walaupun kada bisa. Kalau kada bisa tuh lain kisah lagi. Tapi kita sudah usaha terus-menerus nih. Jadi belajar Quran ini tidak boleh berhenti. Dari kita lahir sampai kita mati kena nih. Mati baru selesai belajar. Selagi ada umur, belajar terus. Karena kita semakin belajar, semakin kita merasa, waduh, banyak sekali kekurangan. Banyak sekali yang keliru. Banyak sekali yang salah apa segala. Terus saja belajar, terus saja belajar. Insya Allah kalau kita sikap seperti itu, Quran itu tumbuh berkembang dalam jiwa kita, berkembang dia. Bacaan kita semakin berkualitas. Pimpin merasakan itu, bacaan meningkat, pemahaman bertambah, dia akan terus berkembang. Kalau soal mengamalkan itu kan bergantung kepada diri masing-masing. Tapi paling tidak tuh standarnya kita sudah bisa membaca Quran itu dengan bacaan yang haqqa tilawati. Maka buatlah Quran dalam diri kita tuh berkembang. Orang yang punya hati yang bersih, Qur'annya tumbuh berkembang. Namanya Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Qaf, kita anggap Qaf itu simbol ya. Qalbun kita. Qalbun itu kalau dia bersih, dia hidup, wal Qur'anil Majid, maka Qur'annya tumbuh berkembang. Diterjemah itu diartikan demi Qur'an yang mulia. Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Artinya kalau mulia kan karim, misalnya kan wal Qur'anil Karim, itu mulia. Tapi ini wal Qur'anil Majid. Majid itu artinya bertambah. Majid itu bertambah, jadid, bertambah. Tambah paham. Sehari seayat, 2 ayat, bertambah terusnya. Bertambah terus. Dulu ulun punya teman sekaligus guru juga. Dia kalau menghafal Quran tidak mau banyak-banyak. 1 ayat aja. Istiqomah tapi sehari seayat. Tadi jarulun 18 tahun selesai dia. 18 tahun selesai menghafal Quran. Tapi istiqomah dari muda menghafal Quran. Mungkin sekitar usia SMA gitu, usia 20 tahun, usia 38 tahun, jar orang tuh betul molotok, hafalan Qurannya tuh molotok. Berigit benar hafalan Qurannya tuh. Sudah ada. Jadi sebelum UAH itu sudah ada orangnya kayak itu tuh. Yang tahu halaman, posisi, nomor tuh ada sudah. Cuma kada tak kenal benar. Tuh di Jakarta tuh ada kenal guru ngaji. Ini biasa jadi kalau ada MTQ jadi juri MTQ. Nah, namanya Bang Ilhamuddin Qasim. Bang Ilham. Kawan dulu, guru sekaligus kawan sekaligus. Waktu MTQ di sini dia jadi juri. Jadi juri asal juri MTQ nasional, insya Allah salah satu jurinya dia tuh. Kalau ada juri urusan hafal Quran, dia juri. Karena hafal semua nomor ayat, halaman segala macam. Itu menghafalnya gimana caranya Bang bilang? Jangan banyak-banyak ngapal, sehari seayat aja. Sehari seayat aja. Ya? Iya, dia sehari seayat aja. Qaf wal Qur'anil Majid. Cukup, tapi itu dulu ulang terus. Qaf wal Qur'anil Majid, sehingga dia matang dia, sehingga kuat, mungkin hafalan itu kokoh. Nah ada kita ini kan keadaan pengen ancam-ancam, pengen laju-laju. Ada lagi sekarang orang sebulan hafal Quran. Sebulan hafal Quran 30 juz. Dalam hati kita, apa iya bisa sebulan 30 juz? Kecuali sudah hafal 29 juz, sudah hafal 29, ikut program sebulan tuntung 30 juz. Terus sudah 29 juz hafal. Keponakan ulun ikut, keponakan ulun. Berapa juz dapat sebulan? Yang program 30 juz. 2 juz saja biaya aja. 2 juz itu sudah hebat kan dari pengalaman kita. Nah, cuman mungkin itulah, mungkin kan bahasa kita tuh ya yang menarik lah. Wah, orang kan pengen cepat-cepat. Iya kah? Sebulan 30 juz. Waalaikumsalam. Rupanya menghafal tuh baca aja terus. Selesai. Sehari sejuz berarti. Bayangkan deh. Sehari sejuz. Sedangkan Rasulullah itu mengajarkan ke sahabatnya tidak pernah lebih dari 5 ayat. Paling banyak 10 ayat. Itu ada hadisnya.
Rasul mengajarkan sahabatnya tuh 5 sampai 10 ayat. Sedikit-sedikit aja. Makanya Quran itu baru selesai dipelajari Rasulullah itu 23 tahun lamanya. Sejak turun wahyu kan sampai usia Rasul meninggal 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibulatkan 23 tahun. Hanya selesai 30 juz. Nah, kalau sekarang orang laju-laju kan. Anda cepat-cepat semua. Ya gak ada masalah juga. Alhamdulillah kalau memang bisa bagus, bisa dapat seperti itu ya bagus. Tapi kan kalau Rasulullah itu mengajarkan 5 ayat, dia bisa baca, dia hafal, dia paham, sampai mengamalkan. Baru nambah lagi. Nambah, berkembang. Tapi Quran itu bertumbuh dia. Tumbuh berkembang setiap hari. Apa guna kita hafal sekarang 30 juz, bulan depan hilang semua. Hafal nih. Waktu program 30 juz sebulan hafal. 3 bulan ke depan hilang sudah hafalan tadi. Nah, banyaknya seperti itu. Banyak seperti itu karena mau cepat-cepat. Padahal Quran sudah mengingatkan wala ta'jal bil Quran. Jangan kau gerakkan lidahmu lisanmu cepat-cepat ingin menguasai Quran. Ada ayatnya tuh. Dalam surah Toha ayat 114 ada tuh. Jangan kau gerakkan lisanmu ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Ada ayatnya. Kalau tidak salah tuh surah 20 Toha ayat 114. Ini nih ayat. Betul nih ya. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Artinya kalau ngaji itu jangan tergesa-gesa sebelum selesai diwahyukan. Wahyu itu kan sesuatu yang menghidupkan artinya. Wahyu, hayya, hayyun. Jadi Quran ini wahyu Allah ini fungsinya menghidupkan. Menghidupkan jiwa kita. Menghidupkan hati kita. Hati yang mati, jiwa yang mati, dengan membaca Quran hidup lagi dia. Makanya disebut dengan wahyu. Sama tuh, wahyu, hayyu, hayya, wahyu. Akar katanya sama, yang artinya hidup. Ini wahyu Allah ini sesuatu yang hidup. Orang yang membacanya menghidupkan jiwanya. Jiwa kita tadi mati gersang, dengan wahyu Allah hidup. Sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa, hatinya yang keras seperti Umar bin Khattab. Dengan Quran itu hati hidup kembali. Kenapa bisa hidup hati itu? Dia waktu membaca Quran tidak tergesa-gesa. Wala ta'jal. Jangan ijlun. Wala ta'jal bil Quran. Banyak orang ini mau hancap-hancap aja. Adalah program mengajinya yang 2 bulan langsung bisa mengaji lancar ya. Lalu orang buat program kan 40 jam lancar mengaji. Supaya menarik tadi kan. Karena orang tahu pengennya hancap aja. 2 jam. Ada beberapa program metode belajar Quran 2 jam langsung lancar mengaji. Lancar aja. Jadi banyak metode gitu. 2 jam ikuti program belajar mengaji, 2 jam lancar mengaji. Kita 6 tahun aja masih banyak salah-salah kan. Kayak apa kalau cuma 2 jam. Cuman orang senang kayak itu. Bayar mahal kadang-kadang tuh. Jadi bisnis orang. 2 jam diambil lancar mengaji ya. Rupanya diajar ke 2 jam tuh mengaji tuh Al-Fatihah aja sekalinya 2 jam tuh. Al-Fatihah aja. Lancar kan pasti udah mengaji. Al-Fatihah aja sekalinya. Dikirain lah saya bisa ngaji 30 juz. Rupanya Al-Fatihah aja. 2 jam bisa mengaji ya. Iya makanya. Orang tapi dengar apa namanya slogan gitu tertarik orang karena orang pengen cepat-cepat. Allah katakan wala ta'jal bil Quran. Jangan kau tergesa-gesa ingin menguasai Al-Quran itu sebelum min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Sebelum diwahyukan kepadamu, artinya Quran itu harus sampai betul-betul membuat jiwa kita ini hidup. Hidup jiwa kita. Dengan membaca Quran hidup jiwa kita. Kalau jiwa hidup apa tandanya? Wa qur rabbi zidni ilma, dan berkatalah Tuhanmu zidni ilma, tambahkan ilmu padaku. Bertambah ilmu. Karena pelan-pelan. Lalu ilmu bertambah ilmu. Kalau tergesa-gesa sekarang dapat, esok hilang lagi. Betul. Sekarang dapat, esok hilang lagi.
Dulu ada jemaah yang di masjid di apa satu masjid lah, jemaah ulun tuh. Belajar ngaji sama ulun. Dia bilang sudah khatam Quran 30 juz mengaji. Saya sudah Pak Ustadz sudah selesai sudah belajar Quran 30 juz. Wah, berarti bapaknya sudah bagus ngaji. Pas ulun suruh ngaji, sampai gilirannya tegak-gagap mengaji. Salah-salah mengaji. Nah, ini bapak Pak, mohon maaf Pak. Quran bapaknya harus banyak diperbaiki ya. Banyak salahnya Pak. Dulu saya belajar nggak ada pernah salah katanya. Nggak ada salah. Rupanya si dia ini polisi. Bang Ocen itu tahu orangnya. Pensiunan polisi. Jarulun wajar pian kata disalahi pen polisi. Ustadznya takutan menegur kalau salah. Pian sariki jargo. Iyalah, sekarang pian sudah pensiun. Ulun kasih tahu. Baca cara pian membaca banyak salah aja ulun. Nah, akhirnya mengulang-ulang pulang. Padahal dia sudah selesai belajar 30 juz ya. Suruh baca aja ya. Dulu saya tidak pernah ditegur salah. Nggak ada tegur aja. Nggak pernah disalahkan. Banyak salah ya Pak Ustadz ya? Ya banyak salah aku bilang. Coba Pak tanya nih yang sudah belajar nih. Salah ada. Sini Bapak tanya aku. Akhirnya sekarang belajar ulang lagi. Karena pengen orang ubah itu yang penting mengaji. Kadang-kadang bukan salah juga kalau yang guru nih yang penting kena gini perbaiki, yang pentingnya semangat mengaji. Karena ada orang tuh amun ditegur ampih mengaji. Ada yang kayak itu modelnya. Ulang Pak, salah Pak, ulang Pak. Besok ada datang lagi ampih bilang apa? Salah terus ya. Nah, ada juga kayak itu modelnya. Pak Mas itu. Amun ditegur tuh anunya kertahannya ampihnya sudah jar. Salah terus ya. Nah, ya kayak itu. Mungkin Ustaz tadi kayak itu. Nah, sama ulun padahkan salah Pak Ai harusnya begini bacanya, ini begini bacanya. Nah, ini belajar lagi ya. Tapi untungnya Bapak itu mau dengar dan istiqomah. Alhamdulillah sekarang bagus bacaannya berubah. Bagus bacaannya. Ada kemajuan lah belajar. Nah, itu kenapa tuh? Kalau tergesa-gesa memang tidak optimal walaupun nampaknya cepat, tapi hasilnya tidak optimal, tidak maksimal. Makanya wahyu Allah mengatakan jangan tergesa-gesa baca Quran. Wala ta'jal bil Quran. Min qabli ay yuqda ilaka wahyu. Sebelum selesai diwahyukan kepadamu, artinya Quran yang dipelajari itu sampai menjadi wahyu buat kita. Apa tanda jadi wahyu? Hati kita hidup. Hati kita hidup. Apa tanda orang hatinya hidup? Itu tandanya 3 minimal, ada 3 tanda. Orang hidup tuh hatinya 3 nih. Pertama, bertambah 3 hal. Bertambah iman dan takwanya. Kalau sudah orang hati hidup tuh pasti nambah iman, nambah ketakwaan. Yang kedua, orangnya hatinya hidup tuh bertambah amalnya. Amalnya bertambah, ilmu amal bertambah. Pertama bertambah iman dan takwa, yang kedua bertambah ilmu dan amalnya. Kalau orang hati hidup tuh ilmunya bertambah, amalnya bertambah. Yang ketiga, kalau orang hati hidup bertambah baik akhlaknya. Itu standar 3 ukuran standar bahwa seseorang itu hatinya sudah hidup dengan belajar Al-Quran. Dengan belajar Quran bertambah iman dan takwanya. Dengan belajar Al-Quran bertambah ilmu dan amal, sebab Quran ini ilmu di dalamnya. Ilmu Quran ini kan isinya ilmu semua. Wa qur rabbi zidni ilma, ilmu isinya. Tambah ilmu Quran. Bertambah ilmu, bertambah amal. Yang ketiga bertambah akhlak. Tambah baik akhlak. Kada boleh hilang salah satunya. Amal bertambah ilmu aja, akhlak kada bertambah nih, kada hidup arti hati. Macam-macam ada orang. Ilmunya bertambah, amal kada. Ilmu bertambah, akhlak kada. Ini tidak sempurna. Lengkap dia Quran itu hidup jiwa kita dengan belajar Quran. 3 tadi. Bertambah iman dan takwanya kepada Allah. Keyakinan semakin kuat. Kalau menghadapi ujian semakin sabar. Macam-macamnya dikasih Allah ujian, tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh pendiriannya. Ini orang hati hidup tuh. Iman dan takwanya bertambah. Yang kedua ilmu dan amalnya. Ilmu dan amal. Harus dia seperti sisi mata uang. Tidak boleh ilmu aja tanpa amal. Beramal tanpa ilmu berbahaya juga. Bahaya orang kalau beramal tanpa ilmu. Harus dua-duanya. Ilmu jadi amalkan, amal berdasarkan ilmu. Yang ketiga sudah berilmu beramal, ini yang paling penting, akhlak. Akhlak.
Sudah baca Quran, akhlaknya Al-Quran? Tidak. Harus akhlaknya Al-Quran. Kalau ada orang membaca Quran tapi akhlaknya bukan Quran, ada sesuatu yang salah berarti. Quran mengatakan misalnya jangan curang. Nang membaca Quran tadi curang orangnya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Nang membaca Quran orang curang. Celaka namanya itu. Kan? Jangan serakah kata Quran. Jangan membaca Quran serakah. Abawas takbar. Jangan jadi orang yang sombong. Nang membaca orang yang sombong. Gimana tuh? Jangan menghina, jangan mencela, jangan menggibah, jangan bikin fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nang baca Quran bikin fitnah. Tebar gosip sana sini. Padahal mengaji juga. Padahal orang pengajian juga. Padahal belajar ilmu agama. Dalam Quran mengatakan jangan berdusta. No, yang rajin mengaji ini orangnya pengeramput benar. Masya Allah. Ulun menyaksikan dengan mata kepala sendiri dia. Jadi waktu pengalaman kasus ulun sekolah kami sidang di Marabahan. Sidang di Marabahan kalau ini. Jadi ada saksi ini. Saksi ini kayak orang beragama, rancang khotbah orangnya. Rancang khotbah. Wah, orang yang urusan mengaji ini pokoknya terdepan lah urusan mengaji. Di pengadilan berbohong sekalinya. Berbohong. Kada sinkron. Ada dua saksi misalnya. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Ini yang satu yang mengaku ya orang-orang beragama aja lah, orang mengerti ilmu aja, berdusta tapi. Dari mana tahu jar bahwa TCA itu subuhnya kada berkunut ya. Kalau kita ditanya hakim kan. Saya sering sholat subuh di sana aja. Jar si ustaz tadi nih. Jar orangnya rancak khutbah. Saya sering sholat subuh di sana aja. Datang saksi yang lain keluar kalau nih. Apakah pernah Bapak menyaksikan Bapak tadi sholat subuh ya? Kada pernah ya. Ya Allah, terang-terang kita menyaksikan, Masya Allah. Berani orangnya berdusta. Dan sudah disumpah pakai Quran. Dia sudah disumpah dengan Al-Quran. Berani berdusta. Hanya karena ingin nafsu syahwat. Yang ingin kayak apa caranya supaya kami ini segera diusir dari situ. Karena nafsu syahwat aja. Dia berani berdusta padahal sudah bersumpah di atas Al-Quran. Nah ini membaca Quran tapi tidak mengamalkan. Baca Quran tapi tidak menyikapi, tidak menyipati Quran itu. Baca ayat. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti, rubbatali minal Quran wal Quranu yan'anu. Itu hadis sahih. Berapa banyak orang yang baca Quran kata Rasulullah, nanti Quran itu sendiri yang melaknat dirinya. Nauzubillah, bahaya nih. Kita baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Itu tadi jar ulun. Jar Quran jangan berdusta. Yang baca ini orang berdusta. Jangan sombong. Yang baca sombong. Jangan berbuat zolim. Jangan menzolimi orang lain. Yang baca zolim terhadap orang lain. Apa yang dipelajari? Apa yang dipahami? Ini kalau bahasa ulun mengatakan orang-orang yang mengaji itu cuma sebatas romantisme aja. Enak kumpul rame-rame, pengajian kumpul rame-rame, orang rame enak, suasana ketakwaan. Tapi jiwa kita kada seperti itu. Belum sampai rumah lagi, masih dalam masjid lagi, sudah memanjakan orang sudah. Padahal tadi dengar ceramah sudah. Jadi gurunya jangan kita nih menyembati orang, jangan kita fitnah orang, jangan kita zalim sama manusia, apalagi sama orang beriman. Hanya dengan ceramah, tuntung, setumbat sudah mulai. Karena yang didengar itu tidak dihayati. Itu yang kata Umar bin Khattab, nanti banyak orang-orang satu saat zaman kala nanti orang baca Quran itu, baca Qurannya cuma sampai tenggorokan aja. Ya Mas Bulan. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah, tapi cuma sampai batas tenggorokan. Sini aja nak, tidak sampai ke hati. Ke hati tidak sampai. Kalau Quran itu sampai ke hati, akhlaknya pasti baik. Hati-hati dia dengan dengan perbuatan, dengan tutur kata, dengan sikapnya, tidak mau dia zalim terhadap orang lain. Hati-hati sekali dia. Ya kan? Jaga Quran itu orang yang Qurannya hidup demikian. Nah orang yang Quran yang hidup itu jiwanya namanya qaf wal Qur'anil Majid. Quran itu akan majid, tumbuh berkembang. Sehingga orang-orang kafir itu melihat itu mereka terpukau. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum
faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Kata bahkan orang kafir berkata, hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajaib. Mereka itu terpukau, takjub kepada Rasulullah. Dari mana Rasulullah ini? Orang yang bahasa kita kada pernah sekolah, kada melewati jenjang pendidikan apa segala macam, tidak melewati lembaga, kok bisa jadi orang yang hebat? Kok bisa jadi orang yang cerdas? Kok kan orang Arab itu terkenal dengan sastra ya. Orang Arab itu terkenal kan bahwa kalau orang itu bersyair itu hebat, itu dimuliakan. Datang Quran mengalahkan semua syair-syair yang ada itu. Dari mana nih Rasulullah nih? Hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajaib. Kok tiba-tiba Rasulullah ini menjadi orang yang cerdas, pintar, apa segala macam, padahal tadi kada pernah sekolah, kada bisa baca tulis. Tapi kenapa cerdas? Karena Quran itu mencerdaskan otak manusia. Wahyu Allah tuh kalau kita pelajari, cerdas otak manusia. Belum pernah ketemu orang yang rajin ngaji itu, orangnya bodoh, cerdas otaknya. Setiap ulun ketemu orang yang Quran itu kuat, cerdas otaknya. Cerdas. Orang kafir merasa bahwa untuk cerdas itu harus belajar duluan, harus sekolah duluan. Datang Rasulullah tanpa lembaga, cerdas. Anak-anak kita nih, ajarkan aja Quran. Insya Allah cerdas saja. Terus pintar. Di atas rata-rata, kemampuan anak-anak itu di atas rata-rata. Kecerdasan mereka itu di atas rata-rata. Karena sudah terbiasa ngapal Quran sejak kecil. Rata kemampuannya. Jadi kita jangan takut dengan urusan dunia nih. Kalau sudah anak itu dekat dengan Quran itu, insya Allah Quran itu jadi garansi buat dia hidup nanti. Untuk dia menang dunia akhirat. Nah, orang kafir itu suka kagum, terpukau dengan kehebatan orang lain. Kenapa bisa begitu Rasulullah? Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka berkata, ini sesuatu yang ajaib. Hadza syai'un ajib. Datang dari mereka sendiri. Yang dianggapnya orang-orang biasa aja, tidak bisa baca tulis, kok tiba-tiba jadi rasul. Kok tiba-tiba punya kemampuan yang luar biasa. Omongan Rasulullah itu kuat padahal mempengaruhi. Sehingga orang kafir takut kalau berpajar sama Rasulullah. Hati-hati, kita disihirnya ya. Ya, karena kata-kata Rasulullah itu bisa membius. Quran kayak itu Quran. Karena kita mendengar, coba kita dengar ceramah. Jangan jauh-jauh, misalnya Ustaz Hidayat aja. Itu kita terbius kalau dengar ceramahnya. Masya Allah. Kita langsung ngomong gitu. Masya Allah. Kayak apa sih dunia belajar lah. Bisa tahu semua ini ayat ini nyambung-nyambung. Wah, kita pun tercengang. Tapi kita kadang kayak orang kafir harus mengatakan hadza syai'un ajib. Kalau kita mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang Betawi kan ajib. Ada orang Jakarta kan orang Betawi. Ajib. Ini dari syai'un ajib ini. Masya Allah ajib. Gimana ya Pak Haji rasa masakannya? Ajib. Itu artinya hebat, luar biasa, nyaman luar biasa, ajib. Orang kafir begitu. Nah kalau orang beriman tidak perlu mengatakan ajib. Yang ada Masya Allah, Subhanallah. Gimana cara belajarnya? Kok jadi cerdas? Belajar Quran itu sudah diteliti oleh banyak peneliti bahwa dengan mempelajari Quran itu memang mencerdaskan berkali lipat otak manusia. Sudah diteliti oleh orang-orang Barat, sana orang Jepang meneliti pengaruh ayat Al-Quran ini bagi pertumbuhan otak manusia. Luar biasa. Dengarkan aja Quran, anak-anak kita tuh dari halus tuh dengarkan Quran supaya Qurannya berkembang terus. Nah ini bapak-bapak sekalian, jadi kita jangan pernah berhenti baca Quran. Belajar aja terus. Jangan pernah merasa puas juga terhadap Al-Quran. Jangan kalau sudah bisa ngaji selesai, belum lagi. Tidak pernah selesai. Hati yang bersih, dia tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Itu tandanya. Kalau sudah merasa kenyang, aku sudah bisa juga. Nah itu berarti hati kita ada masalah. Kalau sudah merasa kenyang, hati masalah. Orang yang hati bersih ketahuan sebenarnya afan tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Buat Quran itu tumbuh berkembang dalam diri kita semua. Ya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita mengabaikan
Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami. Buatlah Quran itu terus berkembang. Wal Quranil Majid. Ini kan Quran kita itu majid, tumbuh berkembang terus. Biar seayat. Usahakan ya, amun kawa itu paling bagus. Ini paling tidak. Baca Quran satu hari satu halaman, hayati satu ayat. Kita baca satu halaman, tapi satu ayat kita pahami. Qaf wal Quranil Majid. Qaf demi Quran yang mulia. Majid mulia, demi Quran yang mulia. Minimal satu ayat. Wal Quranil Majid, demi Quran yang mulia. Satu ayat. Sehingga kalau kita baca kita paham, oh ini kisahnya, ini, oh ini maksudnya. Itu lebih bagus tuh. Satu halaman dibaca, satu ayat dipahami. Karena kalau untuk memahami ini lawas waktunya. Bisa satu ayat itu bisa kita merenung, bisa lama situ. Bisa di situ kita tuh, wah, kada sadar tuh. Tiba-tiba 1 jam, 2 jam. Satu ayat tuh kalau kita hayati luar biasa. Mahal Al-Quran, indah. Jadi kalau kita sudah mulai menghayati, kita merasa bahwa Quran itu memang indah untuk dibaca, indah untuk dihayati. Hati kita tenang, hati kita lapang dengan menghayati Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan bisa jadi motivasi bagi kita semua untuk terus semangat belajar Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.